warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UPDGB Bandar Lampung Salut Bekri Gesang. Di sini kami akan melakukan pengamatan tentang makhluk hidup untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD yang beranggotakan saya, Puan Manadawati dengan NIM 859657694 dan teman saya Adil Mamudi dengan NIM 859670876. dan terakhir teman Saya Ratri Jayati dengan NIM 859669058. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang ketiga alam sekitar. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Mereka bisa bernapas, makan, tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup pada tumbuhan yaitu antara lain, yang pertama ada pohon mangga. Pohon mangga adalah makhluk hidup yang berciri batang berkayu tegak, bercabang banyak, dan berakar tunggal dalam. Sebagai tumbuhan tingkat tinggi, ia mengalami pertumbuhan, bernapas, berfotosintesis, dan berkembang biak dengan bunga atau biji. Yang kedua ada srikaya. Srikaya memiliki daun berwarna hijau, batang berkayu berbentuk bulat. Bunga srikaya berukuran kecil serta berkembang biak melalui biji. Alpukat memiliki batang berkayu tegak hingga 20 meter, daun tunggal rimbun berwarna hijau tua serta bunga kekuningan kehijauan. Tumbuhan yang keempat ada cabai. Cabai memiliki akar tunggang, daun tunggal atau oval meruncing serta menghasilkan zat pedas sebagai bentuk pertahanan. Selanjutnya, kedondong memiliki akar tunggang, daun berwarna hijau untuk berfotosintesis serta berkembang biak melalui biji. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Yang pertama ada sapi. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan, bernapas menggunakan paru-paru, bergerak, dan membutuhkan makanan. Yang kedua, ayam. Ayam bergerak menggunakan kaki dan bernapas menggunakan paru-paru, serta berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ada kambing. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing bernapas dengan paru-paru dan membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, bergerak dengan kaki dan bernapas menggunakan paru-paru. Kucing termasuk hewan mamalia. Yang terakhir ada ikan. Ikan hidup di air, berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut data hasil pengamatan. Dapat disimpulkan, makhluk hidup memiliki ciri khusus yaitu bernapas, bergerak atau merespon rangsang, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak. Tumbuhan dan hewan sama-sama menunjukkan ciri makhluk hidup, meskipun cara bergerak dan cara memperoleh makanan berbeda. Ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan: seismonasti, niktinasari, geotopisme negatif. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti pada putri malu adalah gerak menutup dan menguncupnya daun tanaman saat menerima rangsangan, sentuhan, atau gerak. Berikut adalah contohnya. Contoh gerak seismonasti sentuhan halus. Langkah-langkah percobaan gerak seismonasti sentuhan pelan. Yang pertama, sentuh pelan daun putri malu menggunakan alat bisa berupa pena seperti yang sedang saya lakukan. Yang kedua, lakukan perhitungan waktu pada saat melakukan sentuhan. Waktu yang dibutuhkan untuk mekar kembali kurang lebihnya 5 menit sampai 24 detik. Contoh gerak seismonasti sentuhan sedang. Langkah-langkah percobaan gerak seismonasti sentuhan pelan. Yang pertama, sentuh pelan daun putri malu menggunakan alat bisa berupa pena seperti yang sedang saya lakukan. Yang kedua, lakukan perhitungan waktu pada saat melakukan sentuhan. Waktu yang dibutuhkan untuk mekar kembali kurang lebih 7 menit. Contoh gerak seismonasti sentuhan kasar. Langkah-langkah percobaan gerak seismonasti sentuhan kasar. Yang pertama, sentuh kasar daun putri malu menggunakan alat bisa berupa pena seperti yang saya lakukan. Yang kedua, lakukan perhitungan waktu pada saat melakukan sentuhan. Waktu yang dibutuhkan untuk mekar kembali kurang lebih 12 menit 58 detik.
Kesimpulannya adalah pada sentuhan halus, daun menutup perlahan, membuka kembali setelah kurang lebih 5 menit 24 detik. Ini menunjukkan reaksi penutupan berlangsung lambat karena rangsangan yang diberikan ringan. Daun membuka kembali dalam waktu relatif cepat setelah rangsangan berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa rangsangan halus hanya menimbulkan sedikit perubahan tekanan turgor pada sel daun. Selanjutnya adalah pada sentuhan sedang, daun menutup lebih cepat dan membuka kembali setelah kurang lebih 7 menit 3 detik. Ini menunjukkan rangsangan sedang menimbulkan respon yang lebih jelas dibanding sentuhan halus. Daun menutup lebih cepat dan membutuhkan waktu sedang untuk membuka kembali. Hal ini menandakan adanya peningkatan intensitas reaksi terhadap rangsangan yang lebih kuat. Baik, selanjutnya, dan pada sentuhan kasar, daun langsung menutup rapat dan membuka kembali lebih lama setelah kurang lebih 12 menit 58 detik. Rangsangan kasar menyebabkan daun bereaksi sangat cepat dan menutup rapat sebagai bentuk perlindungan. Proses membuka kembali berlangsung lebih lama karena tekanan turgor memerlukan waktu lebih panjang untuk kembali normal setelah menerima rangsangan yang kuat.